Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa yang dirahmati Allah, yang saya banggakan, pada pertemuan kali ini kita awali dengan pembacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, teman-teman mahasiswa Institut Agama Islam Miftahul Ulum Pamekasan, dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang analisis strategi pembelajaran akidah, yang mana pembelajaran strategis akidah itu merupakan salah satu aspek penting dalam pendidikan agama Islam. Di sana memerlukan strategi khusus agar dapat disampaikan secara efektif kepada peserta didik. Berikut ini adalah analisis dari beberapa strategi pembelajaran yang dapat digunakan dalam mengajarkan akidah. Dalam strategi ini ada 3 strategi. Yang pertama yaitu berupa pendekatan kontekstual. Pendekatan kontekstual ini menekankan pada relevansi materi akidah dengan kehidupan sehari-hari. Guru dapat menggunakan contoh-contoh nyata yang dialami siswa dalam kehidupan mereka untuk mengaitkan konsep akidah, sehingga materi terasa lebih dekat dan mudah dipahami. Itu adalah strategi yang pertama. Lalu strategi yang kedua, dengan cara diskusi kelompok. Diskusi kelompok ini memungkinkan siswa untuk bertukar pikiran dan mendalami suatu topik akidah secara lebih mendalam. Jadi di sini peran guru dapat membagi siswa menjadi kelompok kecil dan memberikan topik tertentu untuk didiskusikan. Itu adalah strategi pembelajaran akidah yang kedua. Yang ketiga yaitu pembelajaran berbasis proyek, yang mana siswa dapat dilibatkan dalam proyek yang berhubungan dengan akidah, seperti membuat presentasi seperti sekarang ini, ya, atau menulis esai tentang topik tertentu. Dan ini memungkinkan mereka untuk mengeksplorasi materi secara lebih dalam. Tujuan-tujuan tentang pembelajaran akidah diantaranya yaitu ada beberapa poin tentang tujuan. Yang pertama, tujuannya untuk membentuk keimanan yang kuat pada peserta didik. Yang kedua, menanamkan nilai-nilai Islam sebagai pedoman hidup. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, meningkatkan pemahaman terhadap prinsip-prinsip dasar Islam. Yang terakhir atau yang keempat ini adalah memberikan petunjuk yang benar agar manusia tidak terjerumus dalam kekacauan pikiran atau pemahaman penyimpangan. Itu dari tujuan-tujuan pembelajaran akidah. Lalu tantangan dari pembelajaran akidah ini juga ada. Seperti perbedaan latar belakang. Siswa datang dari latar belakang yang berbeda. Itu yang menjadikan tantangan dalam pembelajaran akidah, yang dapat mempengaruhi pemahaman dan penerimaan mereka terhadap konsep akidah. Selanjutnya yaitu mengenai tantangan pembelajaran yang berupa keterbatasan waktu. Nah, keterbatasan waktu ini juga akan menjadi tantangan pembelajaran dalam pendidikan akidah, yaitu berupa keterbatasan waktu. Materi akidah seringkali mendapat alokasi waktu yang terbatas,
dalam kurikulum sekolah ini yang menjadikan tantangan dalam terlaksananya materi penyampaian materi akidah. Yang selanjutnya yaitu tentang ketersediaan sumber daya. Jadi ketersediaan buku dan bahan ajar yang relevan dan menarik sering menjadi kendala. Itu sering menjadi kendala sehingganya ketika bahan-bahan ini berupa buku atau bahan ajar yang relevan dan juga dapat yang menarik, bahan ajar yang relevan ini sehingganya ketika tidak ada dalam suatu sekolah atau kurikulum, maka ini akan menjadikan kendala dalam menjelaskan tentang pembelajaran akidah seperti itu. Nah, yang terakhir yaitu kesimpulan. Nih, kesimpulannya yaitu tentang penggunaan strategi pembelajaran yang tepat sangat penting untuk mencapai tujuan pembelajaran akidah. Kombinasi dari berbagai metode seperti pendekatan konseptual, diskusi kelompok, ceramah, dan pembelajaran berbasis proyek dapat membuat pembelajaran akidah lebih efektif dan menarik bagi siswa. Dengan demikian, diharapkan pembelajaran akidah tidak hanya menambah pengetahuan, tetapi juga memperkuat iman dan karakter siswa. Jadi, itu kesimpulan dari tentang strategi pembelajaran akidah. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.